dengan saya Eka Dengai, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari Kabupaten Bulukumba. Instansi saya sekarang ada di UPT SPM SDN 155 Tanah Biru. Saya akan melakukan praktik supervisi klinis dengan percakapan coaching dengan salah satu rekan sejawat saya, yaitu Bapak Imran BSPD. Beliau selaku guru PJOK yang mengampu kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, dalam kegiatan ini kami akan melakukan percakapan praobservasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Assalamualaikum Pak Imran. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi kelas atau sebelum saya mengamati proses pembelajaran Bapak nanti di kelas, seperti itu Pak ya. Baik Pak, adapun tujuan dari supervisi dan percakapan praobservasi ini adalah tujuan supervisinya sendiri adalah untuk mengamati dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nantinya Pak. Dan tujuan dari praobservasinya sendiri adalah sebagai persiapan awal Bapak sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Bapak bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri nanti Pak, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid, seperti itu Pak ya. Baik Pak, adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Baik, jadi dalam PJOK itu untuk materi pertama adalah keterampilan gerak. Jadi otomatis dalam materi ini tujuan pembelajaran yang ingin tercapai ataupun peserta didik nanti dapatkan, yaitu bagaimana mereka mampu memahami dan mempraktikkan gerak dasar lokomotor, baik itu melalui permainan tradisional ataupun permainan yang sebenarnya. Misalnya dalam gerak lokomotor itu ada 3 cabang ya, ada lari, ada lompat, dan jalan. Penantikan dirancang sedemikian rupa ke dalam suatu bentuk permainan. Kita yang saya katakan apakah dalam bentuk permainan tradisional ataukah permainan yang lebih siap lainnya. Oke, jadi tujuan pembelajarannya fokusnya ke bagaimana anak ini memahami dan mempraktikkan bagaimana gerak dasar lokomotor melalui permainan-permainan Pak ya, permainan tradisional maupun permainan yang lain. Baik Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak lakukan untuk saya observasinya Pak? Ya, itu terkait dengan pengembangan. Ada 2 bidang pengembangan yang perlu saya kembangkan, yang akan saya kembangkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama melalui strategi atau metode yang saya terapkan dalam pembelajarannya, kemudian media yang saya gunakan dalam memberikan suatu pembelajaran kepada peserta didik itu supaya mereka lebih gampang menguasai, memahami materi dan mampu mempraktikkannya. Oke, luar biasa sekali. Jadi area pengembangannya nanti akan saya observasi Pak, strateginya dan metodenya Pak ya. Kemudian yang kedua tentang media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas. Oke, baik Pak, mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, mungkin Bapak bisa ceritakan strateginya seperti apa, metodenya seperti apa, modelnya juga seperti apa. Untuk terkait dengan model pembelajaran, saya gunakan cooperative learning. Jadi di mana dalam pembelajaran itu saya akan memberikan ataupun membagi pada peserta didik untuk membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil agar nantinya dia lebih mudah untuk berdiskusi terkait dengan pembelajaran yang akan mereka lakukan. Sehingga
mereka lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang mereka belum terlalu pahami. Mereka sudah pahami untuk terbagi di antara satu sama lain. Oke, jadi seperti itu Pak ya strategi dan model yang akan Bapak lakukan. Nah, mengenai media pembelajarannya nih Pak, tadi Bapak katakan pengembangannya kan salah satunya medianya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak pakai atau digunakan di kelas ini Pak? Jadi untuk media itu ini alternatif pada dua. Jadi kalau memang memungkinkan untuk di luar kelas itu hanya memberikan media gambar yang akan saya siapkan nantinya. Tapi kalau di dalam kelas itu akan saya memberikan sebuah tampilan video untuk lebih melihat gerak spesifik apa yang mereka akan nanti praktekkan dalam sekolah. Oke, luar biasa sekali Pak. Jadi medianya di sini ada dua pilihan Pak ya. Kalau di luar kelas lain lagi, kalau di dalam kelas juga lain lagi. Luar biasa Pak. Tentunya untuk alat yang digunakan dalam pembelajaran itu tidak lupa juga karena itu sebagai media pendidikan. Oke, baik Pak. Jadi kapan nih Pak kira-kira proses pembelajaran tersebut dilakukan? Mungkin harinya kapan, kelas berapa, dan jam keberapa Pak? Itu nanti hari Rabu. Oh iya Pak. Jam pertama Yang ya? pertama karena PJK selalu jam pertama. Oke baik Pak. Jadi nanti hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, di mana saya melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak nanti ya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran nanti Pak, kita juga nantinya akan melakukan kegiatan kelas observasi Pak. Namun ini sedikit berbeda Pak karena tentunya saya akan langsung didampingi oleh pengajar praktik saya Pak. Baik Pak, sebelum ini diakhiri mungkin Bapak bisa sampaikan hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak. Jadi pada percakapan ini saya dapat mungkin memetik sebuah pelajaran bahwa dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu tetap harus berfokus pada tujuan pembelajaran, kemudian strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut itu sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan. Luar biasa sekali Pak. Jadi saya ucapkan juga banyak terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan yang hari ini. Sampai ketemu di kelas nanti Pak ya, di kegiatan observasi nanti. Semangat Pak Imran. Tetap semangat. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Satu ada lagi kelas 5 dan laki-laki dan perempuan sekolah. Satu dengar itu. Tiga. Berarti masyarakat saja kalian bisa jadikan sadar bahwa kalau begini kan tidak baik dia, apalagi laki-laki perempuan. Ini itu termasuk tindakan kekerasan. Nah, di sekolah ada pencegahan kekerasan, pelecehan atau yang biasa namanya bullying. Tidak boleh. Jadi kali ini materi kita adalah permainan yang pasti, materi yang ketiga. Sebelumnya permainan sepak bola sudah? Belum kita langkai. Permainan bola kecil sudah? Sekarang kita kembali ke permainan bola. Ada yang pernah main bola basket di sini? Saya. Di mana? Pakai apa? Bola apa? Biasa. Semua bola bisa dijaga. Ya. Dan hari ini kita akan menggunakan bola yang sesungguhnya, bola yang sebenarnya bahwa seperti inilah bola basket. Bolanya beratnya beda sama bola kaki. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran yang kita mencapai ada 3. Ya.
mampu memahami dan mempraktikkan gerak dasar permainan bola basket, yaitu dribble, passing, dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan poin dengan melempar bola ke dalam ring. Tepuk tangan dulu bagi kita semua. Oke? Bola tidak boleh jatuh ke tanah. Ya? Kalau jatuh ke tanah berarti pengurangan poin nanti atau pengurangan waktu. Bisa? Siap? Siap? Bola dan terlalu tinggi. Balik. Jalan pelan-pelan. Tidak usah dulu. Yang pertama, adaptasi dengan cara
hari ini Bapak Ibu? Wah, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi, di mana sebentar saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan seperti itu. Ya, yang pertama di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilakukan? Terkait dengan perasaan saya di kegiatan observasi ini, pastinya saya merasa senang ya. Karena ini kan merupakan suatu yang di mana saya mampu atau bisa melakukan apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangan saya kemudian berlangsung melalui pembalik yang diberikan observasi pada saya itu, ini saya bisa memperbaiki sesuai dengan apa kebutuhan. Selanjutnya Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan kembali area-area pengembangan yang sudah Bapak lakukan serta tahapan-tahapan selama proses pembelajaran itu seperti apa? Pengembangan seperti dasar pengembangan saya yang pertama itu terkait dengan media yang saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian selain itu bagaimana menerapkan strategi pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang mampu merangkul semua karakteristik peserta didik. Intinya ada dua fokus pengembangan Bapak, mulai dari penggunaan media, terus strategi pembelajaran yang ujungnya adalah bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak, kira-kira mengenai area pengembangan ini menurut Bapak apakah sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan atau rencanakan atau seperti apa? Setiap karakter itu akan berbeda pada saat kita memberikan materi yang berbeda. Sehingga untuk mengatakan bahwa sesuai itu saya belum bisa katakan dia, tapi sudah bisa sudah mampu mencapai apa yang menjadi keinginan peserta didik pada saat pembelajaran. Jadi intinya bahwa setiap rencana kerja itu tidak berjalan mulus, sudah butuh proses Pak ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak, ada kendala ataupun kesulitan yang Bapak temui selama proses pembelajaran itu Pak? Misalnya terjadinya umpan balik antara guru dan peserta didik. Oh, iya. Di sini kadang ada peserta didik yang mempunyai karakter ataupun gaya belajar yang tidak mungkin dia hanya bisa atau senang mempraktikkan ketika diberikan kembali untuk menjelaskan bahwa di sebelah kembali itu tidak terjadi dengan baik. Inilah yang menjadi kebiasaan seperti itu untuk kedepannya bagaimana pembelajaran dan diferensiasi itu bisa mencapai segala kebutuhan peserta didik sesuai dengan kondisi. Baik Pak, luar biasa sekali. Nah, boleh saya menyampaikan hasil apa menurut hasil observasi saya Pak? Oh iya, terima kasih. Nah di sini sesuai dengan yang saya perhatikan selama proses pembelajaran di situ adalah saya lihat Bapak sudah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Salah satunya adalah membuat lingkungan belajar murid ini bisa apa ya, lebih sesuai dengan kebutuhan murid yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian juga Bapak sudah menggunakan komunikasi positif. Setidaknya saya lihat juga Bapak terjadi umpan balik antara Bapak dengan murid seperti itu Pak ya. Sebagai masukan dari saya Pak, dalam hal untuk menutup pelajaran, proses pembelajaran, mungkin sebaiknya ke depannya Bapak atau mungkin Bapak lupa kan ya, mungkin Bapak lupa memberikan sedikit kesimpulan materinya ataupun memberikan semacam refleksi untuk murid maupun untuk Bapak sendiri. Ya, saya rasa seperti itu Pak, hasil observasi yang saya lakukan selama proses pembelajaran Bapak. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira
apakah ada hal lain yang ingin Bapak kembangkan lagi supaya proses pembelajaran Bapak ke depan ini bisa lebih baik lagi? Mampu meningkatkan pembelajaran yang lebih mampu lagi membuat peserta didik yang nyaman dalam proses pembelajaran. Ya, luar biasa sekali. Jadi area pengembangan nanti yang dilakukan adalah bagaimana mencari model-model pembelajaran interaktif Pak ya, seperti itu ya. Iya. Kalau bisa tahu Kak, kapan nih rencana itu akan Bapak lakukan? Pertama, mungkin setelah selesai pembelajaran atau materi yang saya ini, merancang pembelajaran yang baru sesuai dengan model yang sesuai. Oke Pak. Nah sebelum diakhiri Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dari kegiatan kita hari ini Pak? Yang pertama, berbagi dengan kegiatan ini, kita yang disampaikan, saya mampu mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan yang perlu saya kembangkan nanti ke depan menjadi yang kedua, mampu mengetahui kira-kira apa yang harus diterapkan di dalam kelas. Oke, luar biasa sekali Pak. Saya doakan juga Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya mengenai pengembangan apa lagi yang akan Bapak lakukan bisa berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan dan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan Pak ya. Saya memberi kesempatan kepada Ibu untuk memberikan umpan balik mungkin atau sekedar tanggapan tentang kegiatan hari ini Bu. Silahkan. Oke, terima kasih banyak. Mengenai bagaimana Ibu Eka melakukan coaching untuk supervisi akademik, bahwa memang untuk supervisi akademik ini itu sekali lagi sama dengan yang saya katakan tadi, bukan untuk mencari kesalahan dari guru, tetapi sebagai alat kontrol bagi kita untuk melakukan pengembangan ke depan. Sehingga kenapa dalam kegiatan setiap supervisi itu perlu memang dilakukan percakapan pra. Kan di situ tergambar apa yang ingin dikembangkan oleh guru tersebut. Nah, kita sebagai observer itu fokusnya ke situ. Oh, dia mengembangkan poin ini. Nah, berarti itu yang kita amati. Bukan berarti hal-hal lain tidak kita amati. Percakapan pasca observasi yang dilakukan tadi luar biasa sekali. Ibu Eka sudah melakukan, sudah mengkonfirmasi kembali kepada Pak Imran apa yang dia rasakan, refleksi dari pembelajarannya hari itu, kemudian mencocokkannya, mengkonfirmasi dengan apa yang ingin dikembangkan, ya. Apakah sudah sesuai dengan targetnya semula, ya. Luar biasa tadi bagaimana Ibu Eka menggali pengetahuannya, menggali ide-ide dari Pak Imran, bagaimana proses pembelajarannya dan bagaimana rencana pengembangan pembelajarannya di masa yang akan datang. Semoga coaching yang Ibu Eka lakukan terkait supervisi akademik ini bisa terus dikembangkan, karena coaching itu adalah sebuah keterampilan dan di sini butuh kerjasama kita, khususnya di sekolah ini SD 155 Tanah. Bagaimana Ibu Eka bisa melakukan ini, Pak Imran bisa melakukan ini, bukan saja kita berdua. Mungkin di tahap awal kita berdua yang baku rolling, tahap berikutnya untuk ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain itu paham bahwa seperti ini yang namanya kegiatan supervisi akademis. Dari hasil pengamatan saya bahwa seluruh prinsip coaching ini dilakukan oleh Ibu Eka. Sekali lagi, semoga di masa depan hal ini semakin bisa dikembangkan dan semakin meningkatkan keterampilan pencinta. Terima kasih Ibu Eka. Baik, terima kasih untuk umpan balik ataupun tanggapan dari Ibu, dan terima kasih juga untuk Pak Imran atas waktunya dan jawaban-jawabannya ini.